Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Syabah, kita ketemu lagi dalam suatu perbincangan diskusi dengan para mahasiswa. Dan tentunya seperti biasa kita mencoba untuk mengangkat topik-topik yang sedang tren di masyarakat. Salah satunya adalah bahwa kita sering nih mengalami kita kirim pesan melalui WhatsApp kepada orang, tapi di sana tidak ada indikator, tidak ada suatu penanda bahwa pesan kita itu dibaca atau tidak, karena indikator biru yang biasanya ada di WhatsApp itu dimatiin. Itu terus terang saja kalau saya mengalami itu kadang-kadang suka saya, ya jujur aja, saya kadang-kadang suka bete juga. Ya kan saya jadi nggak tahu ini pesan saya dibaca atau enggak sih, gitu kan. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang kenapa orang kok bisa sampai mematikan indikator itu dan membuat orang lain yang mengirim pesan menjadi ilfil. Ini suatu pertanda bahwa terus terang aja sekarang ini kelihatannya orang tuh kurang empati sama orang lain, tidak pernah atau kurang sekali memperhitungkan suatu perbuatan, dan andai kata dia sendiri yang ngalamin gimana gitu lah. Ya, ini ada bersama saya ada 3 orang mahasiswa ya. Yang pertama adalah Saya Willy Wirianto. Oke, yang kedua Saya Muhammad Yaman Taufik. saya Putri Yunina. saya mau nanya dulu sama cewek ini. Biasanya cewek ini yang suka sekali nih matiin indikator. Ya entah kenapa ya, mungkin takut fan-nya sekali ya, takut diuber-uber sama cowok kayak gitu ya barangkali ya. Kenapa ya Nin? Putri Yunina, kenapa menurut kamu sekarang ini banyak orang yang WA-nya dimatiin indikator biru ini? Menurut saya itu privasi setiap orang kan berbeda-beda ya, Bang. Ya. Jadi kalau saya sendiri kenapa indikatornya dimatiin itu karena saya tuh nggak mau terlalu terburu-buru juga balas chatnya. Terus juga kadang ada kegiatan lain yang mau saya kerjakan, jadi biar nggak terganggu aja sama notif-notif yang masuk gitu. Sebenarnya privasi apa sih? Kan privasi itu ada di dalam HP kamu ya, apakah itu foto, apakah video, atau itu WA kamu tentang kamu ngobrol sama siapa yang mungkin tidak bagus untuk dilihat orang dan kamu tidak mau diketahui orang. Tapi kalau saya kirim ke kamu, emang saya bisa ngeliat ke sana, melihat foto kamu, lihat video Nggak kamu, bisa. lihat WA kamu, emang bisa ya? Lalu kenapa privasi? Ya mungkin itu kepribadian orang. Oh ya, gimana? Kenapa? Ya orang itu nggak mau diganggu dengan orang lain. Logikanya ya. Mungkin dia kayak mau masuk WA tapi nggak harus ngebales, nggak masuk WA-nya tuh nggak Nggak harus dengan notif. ngebales chat orang itu dulu gitu. Sekarang Mungkin kalau bukan kita lihat pengalaman kita, apakah kita sering sekali menerima pesan-pesan yang katakanlah kita nggak inginkan, dan kita kan bisa ngelihat itu pesan dari siapa. Wah, dari siapa nih, dari dosen, ntar aja lah, kan nggak kayak gitu. Mungkin kalau kamu pesen, wah ini iklan nih, boleh kamu gitu kan, cuekin, ya kan. Wah ini pesan dari siapa nih, dari si Willy, saya nggak suka sama si Willy, ngapain saya balas, ya bisa kayak gitu kan. Tapi kan banyak orang seperti misalnya katakanlah ya, ibu kamu, bapak kamu, atau teman dekat kamu, logikanya mereka itu pesan kan biasanya suka ada keperluannya, ya kan. Tapi kemudian mereka mendapati bahwa pesan itu ini sebenarnya orang udah dibaca belum sih, padahal saya mendesak, padahal kamu baca tapi kamu masa bodohin. Ya sebenarnya gimana itu menurut kamu tuh? Benar nggak ada privasi di situ sebenarnya? Ada, saya bilang. Menurut saya pribadi sih ada, Pak. Karena mohon maaf ini, Pak, saya juga matiin centang biru karena banyak di dunia kerja saya banyak customer yang suka ngechat minta ini itu, kan saya nggak bisa megang semua ya, Pak, harus satu-satu, jadi nggak bisa. Saya buka WA-nya itu buat ngelihat mana yang bisa dikerjain duluan, mana yang bisa dibelakangin, biar semuanya nggak ngerasa udah dibaca tapi nggak dibalas nih, padahal saya ngatur juga itu dia yang dimulai duluannya kapan sama yang belakangan. Sebenarnya intensitasnya, apakah kamu katakan misalnya, mohon maaf ya, wah kayak artis banyak banget, atau kayak politik atau pejabat banyak, apanya sih segitu gencarnya
Emang dalam satu hari, dalam 1 jam berapa kamu menerima SMS? Banyak banget, sampai entar lu gitu. Kan enggak, biasa-biasa aja kan. Belum tentu 1 jam menerima kan. Kenapa dimatiin gitu loh? Tapi 1 jam menerima kan nanyanya duluan, Bang. Nah, iya. Bisa nggak 1 jam tuh satu WA masuk? Belum Bisa. tentu kan? Kalau saya bisa. Kalau kamu? Belum tentu. 1 hari pun belum tentu ada WA masuk. Betul nggak? Tergantung. Tergantung. Soalnya saya buat SW terus dikaitkan dengan grup. Is oke lah, 1 hari mungkin ada aja ya. Gitu. Iya. Tapi apakah kita ngitung dalam 1 jam itu, Putri, kira-kira kamu 1 jam berapa kali menerima WA? 1 jam Nah, ada 2-3 orang. orang yang sama? Iya, maksudnya enggak sih, beda-beda 3 orang itu maksud, tapi yang sering berkomunikasi sama saya. Nah, menurut kamu siapa itu biasanya? Teman-teman saya. Ngobrol apa gimana? Curhat. Curhat doang. Mm-mm. Terus itu yang jadi indikatornya, jadi alasan kenapa indikator kamu Iya, matiin. itu karena kadang merangkai kata-katanya, Bah. Jadi kayak kan kalau ada tanda biru nih udah kebaca dong tandanya, nggak enak nih kalau misalnya kita lama atau enggak lupa gitu, jadi bisa matiin. Tapi saya ngerasa saya juga sibuk ya. Pernah nggak kamu lihat saya indikator biru saya matiin? Nggak pernah, emang saya nggak pernah matiin. Saya selalu merasa bahwa kalau saya ngalamin seperti itu, gimana perasaan saya gitu loh. Saya sebel kalau misalnya saya kirim WA sama Evan nggak dibaca, maka saya nggak mau begitu. Saya khawatir nanti giliran kamu yang kirim, kamu nggak bisa tahu. Jadi faktor empati yang sekarang ini nggak ada gitu loh. Jadi kelihatannya kita menonjolkan siapa saya tanpa memikirkan kamu bagaimana. Ya. Ini yang kelihatannya makin lama di generasi muda makin kurang. Ini seharusnya yang jadi ini ya, jadi titik perhatian kita juga. Kenapa sih buktinya banyak sih ya. Kalau kita menyasar ke sana kemari obrolan kita ini, ya buktinya katakanlah misalnya Rocky Gerung ngatain presiden bajingan tolol. Dia sendiri kalau dikatain begitu gimana? Marah nggak kira-kira? Dia aja bukan siapa-siapa ya. Dia tidak dipilih oleh rakyat, bukan anggota dewan, bukan juga pejabat, bukan juga siapa. Kira-kira kalau dia menerima makian seperti itu, dia bisa menerima nggak? Ya kan, mahasiswa kemudian tampil di panggung berani mengatakan shalalalalala Prabowo gitu. Kamu sebagai mahasiswa UNIS kalau misalnya ada orang yang naik ke panggung terus kemudian kamu mengatakan salalasi Evana, kira-kira kamu gimana? Padahal kamu bukan siapa-siapa, you are nothing, bukannya dekan, bukannya rektor, bukan, cuma mahasiswa biasa, sama dengan dia. Tapi kira-kira kalau kamu mendapat perlakuan seperti itu gimana perasaan kamu? Mungkin ada rasa kesel lah. Mungkin, berarti belum tentu kesel. Belum, karena mengikhlaskan itu lebih baik. Hebat. Karena Masya Allah, tabarakallah. Kamu kalau dikatain di atas panggung situ, wah Willy. Tergantung, Pak. Kalau yang ngatainnya banyak saya kesel juga, Pak. Kalau satu orang mah nggak kedengeran. Satu tapi di panggung. Oh. Misalnya aja lagi ada di panggung UNIS kan dulu ya. Iya. Tapi kamu sekarang nggak ada sih. Kalau dulu suka ada panggung-panggung hiburan tuh. Kamu belum pernah ada ya? Belum, karena kamu pertama baru masih semester awal, terus kemudian yang kedua semenjak COVID memang tuh nggak ada lagi sih. Dulu sering tuh pertunjukan band, saya aja sering nyanyi di situ tuh. Kadang-kadang kalau ada band di situ saya ikut nyanyi, tidak naik, kan ada videonya juga tuh. Naik di panggung saya nyanyi di situ. Bagaimana perasaannya? Putri Ayu Nina katakan gini, yang ngomong salah tapi di panggung semua orang denger. Everybody heard. Gimana maksud perasaan kamu? Marah nggak kamu? Marah. Padahal kamu cuma mahasiswa kan? Gimana kalau kamu jadi rektor? Kamu apa itu mahasiswa? Pecat langsung? Iya. Langsung. Karena kan punya wewenang. Lah iya punya wewenang. Gimana kalau jadi presiden dikatain gitu? Harus diem aja gitu. Nah, jadi ini salah banyak sekali contoh-contoh dari mahasiswa ini yang sekarang bukan mahasiswa aja sih, semuanya lah. Saya sedih banget. Kenapa ya? Kelihatannya tuh nggak punya empati terhadap orang lain. Jadi lebih banyak melihat kepada diri sendiri gitu loh. Empati itu naon sih? Kamu apa itu empati? Rasa
Nggak Habis apa? Rasa peduli. peduli terhadap orang lain. Peduli. Apa bedanya dengan simpati? Apa bedanya dengan XL Gintan dengan Mentari lagi? Simpati apa itu? Empati dengan simpati apa bedanya? Empati itu rasa kepedulian ke orang lain. Terus kalau simpati? Kepedulian terhadap Orang lain juga. enggak semuanya. Apa bedanya sama orang lain sama semuanya gitu? Jadi ada bedanya dengan satu orang doang, ada bedanya dengan banyak orang gitu. Ayo Wil, apa Wil? Simpati, empati apa? Kalau empati itu kayak peduliannya ke arah perasaan mungkin Pak. Kalau kayak kita lihat perasaan kasihan banget gitu. Kalau simpati ngelihat Perasaan juga simpati. Kamu bukan perasaan apa itu? simpati ya mungkin mirip Pak. Apa bedanya? Ayo kita sering pakai nih istilahnya simpati, empati, apa bedanya? Yang saya lihat sekarang ini ya lebih banyak simpati gua nggak ada, banyak apalagi empati jauh, empati itu lebih dalam ya. Simpati itu hanya sekedar rasa ikut merasakan, tapi kalau misalnya empati itu seperti kita menempatkan kaki kita di sepatunya orang ya, kan belum tentu cocok. Mungkin kaki kita kegedean, sepatunya kecil, nggak muat. Atau sebaliknya, kaki kita ukuran 42, sementara sepatunya sendiri cuma ukuran 38, nggak muat juga. Atau kemudian kaki kita yang 38, sepatunya 42, wah kayak naik perahu, ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus menimbang kalau kita seperti itu bagaimana rasanya. Ayo Nen, kamu kalau misalnya ngirim pesan sama orang sesuatu yang menurut kamu kan balak-balaknya tergantung kita juga, menurut kamu penting, tapi orang itu kemudian matiin indikator birunya, kamu nggak tahu tiba-tiba berapa, padahal menurut kamu lagi perlu banget jawaban. Gimana bahasa kamu? Perasaan saya sedikit sebel, tapi saya juga ngelakuin itu sih. Makanya mau berpendapat, tapi saya itu yang dimaksud empati. Empati itu bagaimana kalau kita sendiri melakukan seperti itu, kira-kira kita marah nggak ya? Sebel nggak kita? Kalau misalnya kita kamu kirim, menurut kamu lagi ada penting nih sama si Evan, tapi menurut Evan belum tentu penting kan? Nah, maka kemudian si Evan matiin aja indikator, padahal kamu sangat penting menunggu jawaban, tapi nggak ketahuan dijawab atau enggak. Nah kira-kira gimana tuh? tindakan atau Iya, perasaan kamu gimana, terus terhadap si Evan gimana kamu? gimana? Pan lu berapa amat sih lu kagak di ini gue gitu Iya, kan? nggak suka. Langsung telepon mungkin ya? Kalau masih sama kerabat iya. Iya. Kalau si Evan siapa Oh, gitu? iya, Pacar iya. kamu kan? Bukan Betul, ya, Pak. makanya. Betul. Jadi Evan sama Nina nih udah pacar. Oh iya, terserah aja. Enggak bah. Enggak, makanya ini kan jadi malah lebih konkret ya ke kasusnya. Gimana kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang penting, terus kemudian si Evan mencuekin? Saya telepon. Kalau menurut saya penting ya. Kan dia mematiin indikator saya juga, jadi nggak tahu udah dibaca atau belum, atau udah dibaca tapi dia nggak mau balas. Jadi saya langsung telepon. Kalau dia nggak balas kamu nggak apa-apa gitu? Kalau nggak penting nggak apa-apa. Kamu sebaliknya, kalau misal kamu kirim WA masih Kalau emang darurat mungkin saya telepon. Ya kalau emang belum bisa ya udah pinjam ke yang lain. Iya. pinjam apa? Pinjam. Misalkan kayak mau pinjam uang darurat gitu. Oh, jadi kamu Keadaan darurat lah. jadi Minta kamu tolong, minta dekat tolong. sama si Putri cuma gara-gara pinjam duit doang. Contohnya cara kayak gitu. Berarti itu Evan kalau kamu nggak punya duit dijauhin. Parah, saya udah Iya, tahu, Pak. udah ketahuan kartunya ya. Iya. Oh, kalau kamu punya duit deket deh. Oke lah, katakanlah saya lah. Saya kan nggak mungkin katakan Meli saya telepon atau saya WA iseng-isengan, nggak mungkin. Untuk apa? Ya kan, pasti saya ada perlu. Tapi kemudian sama si Meli, si abang ngapain sih? Dicuekin.
Atau sebaliknya, ya kamu kan nggak mungkin iseng-isengan WA sama abah kan. Terus kemudian tiba-tiba kamu punya masalah, terus kamu WA abah cuekin, indikator pun mati. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Ya kan? Iya. Itu yang harus kita pertimbangkan. Sebab pada dasarnya kita itu umumnya ya mungkin ada sih 1-2 orang yang memang iseng-iseng aja. Kalau saya mah terus terang aja, ngapain saya WA orang kalau memang gak ada penting. Makanya saya kadang-kadang kalau misalnya saya kirim pesan ke grup, nobody reply me, nobody respond, tuh saya kesel. Terus gimana sih ini, satu kelas kan 30-an orang, 40-an orang, kenapa jadi satu pun gak ada yang menarik, gak ada yang respon. Saya merasa tentu sebagai orang tua yang merasa ini bocah pada cuek semua nih, berarti gue gak dibutuhin. Nah, ya udahlah, ngapain di grup itu, saya keluar aja kan begitu kan. Padahal kalau saya keluar juga kan kalian kehilangan komunikasi, kecuali kalau mata kuliah selesai bodo amat, saya keluar aja kan gitu. Tapi kalau misalnya masih itu, otomatis kan kalian membutuhkan informasi gitu kan. Jadi memang yang harus kita perhatikan sekarang ini bisa mungkin kalian mengakui atau tidak, kita itu sekarang ini lebih berfokus kepada diri kita sendiri. Egonya luar biasa sehingga kita tidak peduli yang dirasakan oleh orang lain. Ya, yang penting kita tidak mau diganggu. Tapi andai kata kita sendiri ada perlu, ya kita juga kan bisa merasakan aku dicuekin, ya kan. Kirim katakanlah misalnya kamu yang terlibat hubungan pacaran, lalu kemudian kamu ada perlu, bukan demi doang ya, lalu ada perlu apa, terus kemudian nggak dibaca, kan kayaknya kamu jangan-jangan dia lagi berduaan sama yang lain kan gitu kan ya. Iya kan, apalagi kemudian begitu ditelepon nggak ada suara, nggak ada apa ya, artinya nggak ada, no reply. Wah jangan-jangan apa pikiran kamu pasti lagi enggak atau langsung tuh, wah ya kan langsung mikir, oh jangan-jangan Putri Ainun ini lagi kemudian sama si Willy nih, nggak mau diganggu nih gitu kan. Nah, jadi bad thinking otomatis, negative thinking. Berarti kalau kita itu tidak terbuka, itu membuat orang lagi menduga-duga gitu ya kan, padahal belum tentu ya, mungkin itu lagi tidur, atau mungkin memang dia lagi ngajak ngobrol orang tuanya, atau mungkin memang dia lagi apa gitu. Tapi kalau saya juga bingungnya kalau misalnya kirim ke grup, terus kemudian kan saya tinggal tunggu waktunya juga berapa jam, masa nggak ada satupun yang balas, kan asem gitu. Saya sebel juga, kecuali kalau langsung ya mungkin aja lagi ada mata kuliah, mungkin aja lagi pada tidur, mungkin aja. Tapi kalau udah berjam, apalagi besokannya masih juga nggak ada ngerespon, berarti semuanya masa bodoh kan gitu. Maka saya bilang kalau kalian begitu nanti bilang kalian perlu, saya masa bodoh mau nggak? Nggak mau bang. Kan gitu kan. Kamu ngerasain nggak? Kamu anytime WA saya pasti saya balas. Ya kan? Kapan aja? Jam 11 malam aja saya balas. Kecuali kamu, abah saya izin, biasa saya malas belajar. Terus terang aja. Kalau izin nggak kuliah saya biasanya nggak saya balas. Kenapa? Saya sebel kalau masih saya pakai nggak datang gitu. Tapi kalau misalnya apa, insya Allah saya selalu balas. Saya ngomong pasti udah saya jalanin. Jadi kalau saya melarang kamu matiin indikator, karena sini nggak pernah matiin. Kecuali kalau saya matiin, kalau saya nyuruh kamu hidupin, nah nggak lucu. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Akar masalah kenapa kita sekarang ini suka sekali mematikan indikator WA yang menandakan bahwa kita memang punya atensi terhadap pesan yang masuk. Ya, dan kita juga itu terkait dengan masalah kita punya responsif terhadap orang lain, kita punya perhatian. Jadi orang tidak mungkin pada hakikatnya iseng-isengan sama kita, pasti ada perlu lah. Kecuali memang 1-2 orang, ya itu otomatis kita udah hidupin nih indikator biru, ternyata ada juga orang yang iseng-isengan, kan pasti 1-2 orang aja tuh, ya kan? Nggak mungkin lah semua orang iseng-isengan sama kita, nggak mungkin. Pasti ada 1-2 orang, itu biasalah. Nah kan kita bisa ketarain. Nah kalau dia misalnya nih Evan sering nerima WA dari si Vicky sering ini iseng-isengan aja. Ya udah, kalau udah ketahuan si Vicky yang sering ini, ya
bolehlah kita cuekin. Tapi yang lain tuh yang lebih banyak jumlahnya, jangan kita cuekin gara-gara satu orang. Kenapa? Karena kita sendiri akan merasakan kalau kita digituin orang gimana gitu. Alhamdulillah saya juga pernah punya mahasiswa yang saya ingetin seperti ini, kemudian dia baru sadar, iya bang makasih diingetin. Setelah itu dia nggak mau lagi matiin indikator, karena dia merasa saya juga kalau misalnya indikator saya dimatiin, saya WA kayaknya kesel banget saya. Padahal saya kan merasa iseng-iseng sama orang saya penting media, tapi kemudian saya nggak WA saya nggak dibaca, nggak direspon, saya telepon nggak di, langsung saya pikiran saya enggak kan saya jadi dosa aja gitu kan. Makasih saya diingetin, makanya saya juga ingin ingetin Anda, janganlah seperti itu. Ngapain indikator WA itu bukan soal privasi, itu tuh nggak ada yang bisa lihat foto kamu di sana, nggak ada yang bisa lihat video kamu di sana. Bahwa wah privasi yang kamu maksud adalah bahwa saya itu maunya begini sama itu, yang namanya saya bilang ego. Kita lebih banyak mementingkan ego kita sendiri ketimbang menimbang perasaan orang. Oh saya mau orangnya begini, ya kan? Maka saya tanya tadi, apakah kamu nerima 1 jam 10 atau 50 WA? Kan nggak mungkin, belum tentu. Jadi sesibuk apa sih gitu loh? Kadang-kadang langsung wah bang udah kelep, udah ketutup gitu. Sesibuk apa sih kamu? Kan gitu kan? Siapa pula kau gitu kan? Jangan apa namanya? Jangan berlebihan lah. Kita kan masih biasa-biasa aja. Saya aja yang kerja juga, dosen juga, kemudian saya juga banyak WA, tetap saya bisa bahas semua. Apalagi kamu yang mohon maaf ya, pastilah masih cuma teman-teman doang, berapa banyak sih teman kamu gitu. Jadi itu aja saya ingin ingatkan. Baik, demikian ya teman-teman sekalian, sobat-sobat siapa. Memang ada topik-topik kecil seperti indikator kalau dimatiin, kenapa ya. Ini kecil tapi kadang-kadang bisa bikin orang jadi sebel sama orang lain, mungkin gara-gara itu bisa berkembang menjadi putusnya silaturahmi. Udahlah nggak mau lagi telepon sama itu, nggak mau lagi saya WA dia, nggak dicuekin mulu. Kayak saya, wah ini grup nih dari 2E, saya dicuekin mulu, keluar repot-repot amat kan gitu. Akhirnya kan jadi memutus silaturahmi. Oke, sekarang demikian untuk saat ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.